Orang yang istiqomah itu tidak akan terputus daripada rahmat Allah. Orang yang istiqomah itu tidak akan terputus daripada pertolongan Allah. Bahkan orang yang istiqomah itu tidak akan luput daripada pandangan Allah. Tetapi kan untuk istiqomah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang namanya istiqomah itu kan orang yang berpegang teguh, Pak. Yang namanya istiqomah itu kan orang yang betul-betul tegak lurus. Mereng ke kanan enggak, mereng ke kiri enggak, tegak lurus. Lah kalau udah miring ke kanan, udah bukan istiqomah lagi. Apalagi miring kanan, miring kiri, ikut angin sepoi-sepoi, memang udah enggak istiqomah sama sekali. Tapi orang yang istiqomah itu betul-betul tegak lurus, berpegang teguh. Saya baca ayat, yang saya baca enggak panjang-panjang. Inna anzalna sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajri, itu wawak yang di belakang saya kuat-kuat. Amin. Geger satu masjid. Jadi siap sholat saya tanya, wah kenapa diaminkan? Dibilangnya, tertidur aku waktu sholat tadi. Kenapa bisa seperti itulah? Namanya juga manusia, tidak luput daripada salah dan hilaf. Itulah manusia. Jadi kalau kita tidak pernah melupakan kesalahan yang pernah kita lakukan, kita termasuk orang yang bahagia. Sehingga kalau akan melakukan kesalahan yang lain, kan sudah barang tentu kita mikir-mikir, Pak. Nah, jadi oleh karenanya manusia itu pasti dekat dengan kesalahan. Kenapa? Karena memang manusia ditanamkan oleh Allah yang namanya hawa dan nafsu. Karena nafsu itulah kita beda dengan malaikat, karena nafsu itu juga lah kita berbeda daripada yang lain. Kalau malaikat tidak pernah melakukan kesalahan, rasanya wajar dan pantas. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang tidak dibekali oleh Allah dengan nafsu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh agama, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua kami yang berhadir dalam kesempatan ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua FKSMM, yang mana dalam hal ini diwakili oleh senior saya Al-Ustadz Samsir Lubis SAG yang tadi telah memberikan arahan di hadapan kita. Kemudian yang terhormat Bapak Haji Sugiyardi SPD selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid, yang juga tadi telah banyak memberikan arahan dan sekaligus ucapan terima kasih kepada kita yang sudah berjibaku bagaimana untuk mengindahkan masjid kita ini, sehingga dari musola berubah menjadi masjid yang alhamdulillah dapat kita saksikan pada ahad subuh ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, salam hormat saya kepada para YouTubers. Sebagaimana disampaikan Ustadz Samsir tadi, ada 3 YouTubers. Tapi luar biasa nuansa YouTubers hari ini kalah saya dengan YouTubers, Pak. Karena sebenarnya YouTubersnya luar biasa, macam tuan guru pakaiannya, ini luar biasa sekali. Ada yang namanya Mencirim Syariah, ada Sahibul Qalbi, bahkan FKSMM. Satu lagi kita lihat setelah Mencirim Syariah, ada Sahibul Qalbi, satu lagi FKSMM, ya Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada ahad subuh ini, sebagaimana kegiatan rutin kita mengadakan gerilya pengajian. Nah, sebagaimana kita maklum, hari ini keistimewaan buat kita yang cukup luar biasa. Salam hormat saya kepada Bapak Kepala Desa, Pak. Bapak Kepala Desa Semencirim, Kecamatan Kutalim Baru. Yang walaupun beliau masih muda, tapi Allah berikan sebuah amanah untuk memimpin sebuah desa.
Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau desa kita ini dapat jauh lebih baik lagi, jauh lebih maju lagi, jauh lebih syariah lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada ahad subuh ini saya hanya ingin menyampaikan 4 hal saja. Mudah-mudahan yang 4 hal ini dapat kita cerna bersama. Karena hari ini sebenarnya saya menyampaikan bukan untuk mengajarin, tapi hanya untuk mengingatkan saja Pak. Karena saya yakin hari ini banyak para asatis yang berhadir. Kalau kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 16, itu Allah katakan wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, sudah barang tentu la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah itu akan limpahkan rahmat dengan tiada habis-habisnya. Orang yang istiqomah itu tidak akan terputus daripada rahmat Allah. Orang yang istiqomah itu tidak akan terputus daripada pertolongan Allah. Bahkan orang yang istiqomah itu tidak akan luput daripada pandangan Allah. Tetapi kan untuk istiqomah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang namanya istiqomah itu kan orang yang berpegang teguh, Pak. Yang namanya istiqomah itu kan orang yang betul-betul tegak lurus. Mereng ke kanan enggak, mereng ke kiri enggak, tegak lurus. Lah kalau udah miring ke kanan, udah bukan istiqomah lagi. Apalagi miring kanan, miring kiri, ikut angin sepoi-sepoi, memang udah enggak istiqomah sama sekali. Tapi orang yang istiqomah itu betul-betul tegak lurus berpegang teguh di jalan Allah. Nah, orang yang istiqomah inilah kata Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Karena kan tujuan kita hidup di atas dunia ini kan ingin mendapatkan kebahagiaan. Siapa sebenarnya orang yang bahagia ini? Sebagaimana kita maklum, orang yang bahagia itu ciri-cirinya ada 4. Pertama, kata Nabi, orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak pernah melupakan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Pertanyaannya, siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Dalam sholat terkadang kita masih salah. Dalam sholat masih salah. Pernah sholat subuh berjamaah, karena saya baru pulang jam 3 sampai saya di rumah. Karena nggak bisa tidur lagi, karena sebentar lagi subuh langsung subuh. Itu kondisi sholat dalam keadaan mata 5 watt. Dalam keadaan ngantuk Pak. Rupanya begitu saya imam, bacaan masih alhamdulillah masih konsentrasi. Yang di belakang saya udah nggak konsentrasi lagi. Saya baca ayat, yang saya baca nggak panjang-panjang. Inna anzalna sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajri, itu wawa yang di belakang saya kuat-kuat. Amin. Geger satu masjid. Jadi siap sholat saya tanya, wah kenapa diaminkan? Dibilangnya, tertidur aku waktu sholat tadi. Kenapa bisa seperti itulah? Namanya juga manusia, tidak luput daripada salah dan hilaf. Itulah manusia. Jadi kalau kita tidak pernah melupakan kesalahan yang pernah kita lakukan, kita termasuk orang yang bahagia. Sehingga kalau akan melakukan kesalahan yang lain, kan sudah barang tentu kita mikir-mikir. Nah, jadi oleh karenanya manusia itu pasti dekat dengan kesalahan. Kenapa? Karena memang manusia ditanamkan oleh Allah yang namanya hawa dan nafsu. Karena nafsu itulah kita beda dengan malaikat. Karena nafsu itu juga lah kita berbeda daripada yang lain. Kalau malaikat tidak pernah melakukan kesalahan, rasanya wajar dan pantas. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang tidak dibekali oleh Allah dengan nafsu. Tapi kalau manusia 1 kali 24 jam berjuang dia mengendalikan nafsunya, terkadang nakal akal yang menang, terkadang nafsu yang menang. Wajarlah terkadang manusia kadang benar, kadang salah. Itu namanya manusia. Itu orang bahagia yang pertama. Kemudian orang bahagia yang kedua kata Nabi adalah orang yang tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang udah pernah dilakukannya. Terkadang kan ada model orang rajin berbuat baik tapi sering mengungkit-ungkit kebaikan tersebut. Tidak boleh kalau kita ungkit-ungkit kebaikan itu, Pak. Nggak boleh kita ingat-ingat kebaikan itu. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat baik? Bahkan saya pernah ditanya,
Waktu sejarah Nabi Musa itu dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil itu kan yang mengangkat Nabi Musa kan yang membawa ke istana istrinya Fir'aun. Dibawa ke dalam lingkungan istana. Sampai di istana Fir'aun mengatakan sempat keluar peraturan, setiap anak laki-laki lahir, bayi laki-laki lahir, bunuh. Karena Fir'aun pada waktu itu percaya kepada tukang ramalnya, nanti Tuhan yang akan menghancurkan singgasana kekuasaan Tuhan adalah seorang pemuda dari keturunan Bani Israel. Tapi belum tahu siapa pemuda ini. Makanya Fir'aun buat peraturan, setiap bayi laki-laki lahir, bunuh. Namanya juga naluri seorang emak. Begitu anaknya lahir, ini luar biasa sayangnya, Bu. Dibawa anak tadi, disimpan anak tadi, masukkan dalam peti, dianyutkan. Pertanyaannya, kok nggak tenggelam ya Pak Ustadz? Anak bayi dianyutkan dalam Sungai Nil. Nah itulah dalam kitab Usulul Hamidiyah hebatnya calon-calon Nabi ini. Kalau calon-calon Nabi begitu dilahirkan oleh Allah ke dunia, telah diberikan satu kelebihan, namanya adalah irhas. Jadi rupanya calon Nabi itu sudah dijaga oleh malaikat, Pak. Makanya waktu bayi Musa dianyutkan dalam kotak itu, alhamdulillah, itu nggak tenggelam tuh, petinya nggak tenggelam, nggak hanyut, udah disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin ada juga orang tua mungkin nyontoh maknya Musa, begitu anaknya lahir dianyutkan di sungai, Pak. Begitu hanyut ditangkap sama polisi 4 tahun. Ini nyontoh Musa juga, cuman salah deh Pak Ustadz nyontoh Nabi Musa. Nah begitu dianyutkan bayi Musa tadi, apa yang terjadi? Diambillah oleh istri Fir'aun, dibawa dalam lingkungan istana. Begitu sampai dalam lingkungan istana, Fir'aun marah. Tapi walaupun Fir'aun sekejam-kejamnya Fir'aun, masih ada juga nilai baik yang dilakukannya. Ya sudahlah katanya, kalau memang itu maumu, ngomong kepada istrinya, udah kita besarkan anak di dalam lingkungan istana. Tapi sempat marah Fir'aun, hendak memancung kepala bayi Musa pada waktu itu. Kenapa? Karena dipegangnya, satu riwayat mengatakan dipegangnya jenggot Fir'aun itu terbakar separuh. Bisa gosong separuh. Itulah hebatnya bayi Musa. Fir'aun bilang, ini bukan bayi sembarangan ini. Kalau begitu kita bunuh saja. Kata istrinya, janganlah bang. Orang itu anak-anak kecil biasa kok. Lah kalau abang nggak percaya, cobalah tanya tukang ramal abang. Tukang ramalnya ngomong, hati-hati dengan bayi ini tuan. Bagus habisi saja. Kata istrinya, kalau begitu kita buat sayembara bang. Bagaimana nanti sebelah kanannya makanan, sebelah kiri bara api. Kita suruh bayi ini merangkak. Kalau diambilnya makanan, pancunglah lehernya. Kalau diambilnya bara api, jangan pancung lehernya. Lah namanya calon Nabi, diberikan oleh Allah yang namanya irhas, memang jalan ngerangkak mau ngambil makanan. Satu riwayat mengatakan ditepiskan oleh malaikat Jibril tangan bayi Musa, sehingga bayi Musa memegang bara api, dimasukkan ke dalam mulutnya, Pak. Kata Fir'aun, memang betul ini anak kecil biasa, orang yang diambilnya bara api. Ya wes lah, ora popo. Lo Fir'aunnya kok ngomong ora popo, Pak? Ini kan ceritanya di Kutalim Baru. Wes lah, ora popo. Wes. Nah, tapi bagaimana yang terjadi pada waktu itu? Kan pernah juga berbuat baik. Tapi walaupun dia pernah berbuat baik, Pak, kezalimannya lebih banyak daripada kebaikan yang diperbuatnya. Sehingga pantas saja, saya ingat pada mu'alim saya dulu, waktu nyolatkan jenazah, dia nggak kenal Pak Ustadz jenazah itu siapa. Tapi dia tanya sama kami, apakah jenazah ini baik? Kami nggak bisa jawab karena kami nggak kenal. Marah dia sama kami. Jawab baik. Kenapa begitu mu'alim? Karena kayak manapun seseorang itu tetap pernah berbuat baik dalam hidupnya. Ini kadang ada model orang Pak, tega betul. Apakah almarhum baik? Enggak. Ini kan ngeri kali lah ini. Kalau ada model seperti itu. Tapi kita kan berprasangka baik saja kepada si jenazah tadi. Toh Nabi kan pernah jenazah lewat, Nabi berdiri mendoakan jenazah. Kata Umar, yang meninggal itu ya Nabi itu bukan orang baik. Nabi tetap mendoakan jenazah yang lewat tadi. Maknanya apa? Kita tuh berprasangka baik, apalagi sesama saudara seiman dan seakidah. Kita harus senantiasa berprasangka baik. Kemarin muncul satu macam apalah pernyataan. Pak, katanya Turki kan bagus Pak, kok kena gempa juga? Loh, jangankan Turki. Di zaman Nabi Lut bagaimana kaum Sodom itu dibalikkan oleh Allah negerinya? Kalau 7,8 skala Richter belum apa-apa. Umat Nabi Lut dibalikkan oleh Allah negeri itu. Jangankan yang 7,8 skala Richter. Lah manusia yang hidup itu kan pasti diberikan cobaan. Nggak ada kita hidup ini nggak dicoba Pak. Tadi waktu Ustadz mengumumkan,
kita ke Masjid Agung Lubuk Pakam dengan biaya 55.000, nunduk semua Pak Ustaz. Itu kan cobaan juga itu. Mak bayar ya. Itu cobaan juga itu Bang. Jadi luar biasa ini. Ngaji bayar gitu. Itu cobaan juga. Jadi orang hidup itu nggak ada yang nggak dicoba Pak Sibin. Pasti dicoba oleh Allah Ta'ala. Pasti dicoba. Kenapa? Karena para nabi dan rasul saja diberikan cobaan. Hanya saja kalau orangnya beriman, orangnya taat, diberikan cobaan di dalam hidupnya, itu namanya ujian. Agar apa? Agar dia bisa lebih memperkuat keimanannya. Lah, kalau udah lulus daripada ujian tersebut, berarti termasuk orang-orang yang berhasil. Nggak ada kita nggak diberikan ujian. 4 bulan yang lalu saya dapat undangan ke Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Dari rumah saya berangkat sampai di Subuh Salam jam 3 pagi Pak Ustaz. Istirahat sebentar, mata saya ngantuk karena yang bak mobil udah nggak tahan, kami tidur. Begitu tidur mata ngantuk, datang BKM-nya, disepak kami Pak. Bangun katanya. Dalam hatiku, ya Allah, kenapa Pak? Apalah salahnya kami tidur sebentar? Nggak bisa. Masjid bukan tempat tidur. Dalam hatiku mungkin BKM-nya ini mantan manajer ini Pak. Iya, kejam kali lah memang dah. Aku bilang istirahat sebentar Pak, aku mau ke Singkil Pak. Turun Pak Ustaz 2 jam ke bawah itu. Tidak bisa, pergi kalian. Pergilah kami. Udahlah, nggak apa-apa lah, kita ngalah aja. Sampailah kami pas ke Kabupaten Aceh Singkil, disambut sama Kabak Kesra. Rupanya bapak itu camat. Habis kau, aku bilang lah. Begitu makan pucat mukanya Pak. Pak Ustadznya rupanya iya yang bapak sepak tadi. Aku bilang lah. Diangkatkannya jerukku, susuku. Takut ku lapor bupati. Kalau aku lapor habis Pak. Kata kawanku, lapor aja Bang, jangan, aku bilang kasihan dia nggak tahu tadi itu. Akhirnya sendalku diangkatkan Pak. Ini kan hebat betul lah ini rupanya. Nah artinya Pak, ini kan cobaan juga bagi kita. Ya Allah, ya Rabb. Udahlah, berangkat jam 9 pagi kami nyebrang naik kapal feri. Itu 4 jam di tengah Samudra India Pak. Karena ferinya besar, itu pun goyang juga. Sampailah ke Pulau Banyak. Dari Pulau Banyak ke Pulau Banyak Barat 2,5 jam naik kapal kayu. Jadi kata pas di tengah jalan tuh Bang Jul, disampaikanlah sama kapten kapal, Ustadz pakai pelampung. Orang ombaknya setinggi rumah Pak Haji. Resiko dakwah itu, ialah orang tebal. Apanya cerita tebal? Bukan tebalnya yang sekarang, tapi dakwah itu tersampai. Makanya saya kadang heran Pak, kalau penceramah itu pakai budget. Nggak bisa penceramah itu pakai budget, itu kan syiar. Ya sampaikan saja. Nah, kalau nggak dikasih kan memang terlewat, kan gitu aja. Jauh, tapi kan nggak mesti pakai budget toh. Bapak iso ceramah, Pak iso piro. Nah ini yang jadi fitnah Pak. Ya silakan aja aku sampaikan dalam YouTube ini, mudah-mudahan viral. Nggak bisa pakai budget itu. Yang disampaikannya, yang Ustadz Samsir sampaikan dengan yang saya sampaikan sama dari Quran juga. Kenapa lah mesti pakai budget? Mesti kalau nggak pesawat yang ono nggak bisa datang. Mesti kalau nggak dijemput pakai mobil yang ini nggak bisa turun. Apakah seperti itu? Ya dalam dakwah itu biasa saja. Berapa dikasih, alhamdulillah. Orang kadang ada juga yang thank you kok. Nggak apa-apa, macam mana lagi? Nah inilah terkadang Pak, fitnah dalam dakwah itu yang terjadi. Makanya saya bersyukur ada FKSMM ini. Bagaimana Ustadz? Ini menyadarkan kita. Kalau desa kita nih Pak Kades, kalau kecamatan kita nih, luar biasa lah syiarnya. Tadi aja diumumkan Ustadz Samsir 2 Isra Mi'raj pagi-pagi Pak. Pagi dah 2 Isra Mi'raj. Kapan ibu masaknya? Inilah luar biasanya syiar di desa kita ini. Nah jadi begitunya berangkat kapten kapalnya Ustadz pakai pelampung. Baik. Kenapa? Saya bilang. Ini ngeri Pak Ustadz ombaknya. Setinggi rumah Pak. Di depan ombak, di belakang ombak, kiri kanan ombak. Saya bilang putar balik aja dah. Dia bilang kalau putar balik kita pasti terbalik Ustadz. Saya tengok KTP Pak, udah dilaminatin. Kalaupun tenggelam apa boleh buat lah. Karena di sebelah kapal kami itu Ustadz Samsir, itu lumba-lumba Pak Ustadz. Orang Samudra India udah. Kapal-kapal dari Australia juga lewat. Kami pakai kapal kayu. Cuman satu doaku, ya Allah. Kalaupun harus berakhir sini apa boleh buat lah ya Allah. Mudah-mudahan syahid untukku. Itu saja. 2,5 jam begini Pak. Kawanku alhamdulillah dah.
Dari mulai 2,5 jam, muntah terus, kuning mukanya itu. Nggak ditengoknya lagi sudah. Tapi memang resikonya begitu. Sampailah ke dermaga itu Pak, hilang rasa lelah itu. Rupanya bagaimana semangatnya, antusiasnya saudara-saudara kita di pulau dalam menghidupkan syiar Islam itu. Nah, sama kayak kita, hilang rasa lelah tadi Pak. Di dermaga itu ya Allah, ya Rabb, luar biasa. Kami ditebari bunga Pak waktu dimarhabankan waktu sampai ke dermaga itu. Hilang rasa kesal tadi itu. Nggak terpikir lagi besok mau pulang ombaknya sekuat itu dah. Nah artinya bagaimana? Kalau tidak kita sapa saudara-saudara kita di sana, kayak mana lagi mereka akan mengenal kita? Lah model pakai budget, kalau nggak sekian nggak turun, kalau nggak sekian juta nggak bisa iso ceramah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Fitnah dalam dakwah itu. Berarti apa? Dia ingkari bagaimana kaidah dakwah itu sendiri. Ya sampaikan saja. Ya, jemaah juga paham kok. Nah artinya bagaimana Pak Ustadz? Tuh kalau kita berbuat baik, jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan yang udah pernah kita lakukan. Kan itu dipraktekkan oleh Fir'aun. Begitu bayi Musa tadi meranjak dewasa, setelah dia makan bara api tadi, karena lidahnya agak sedikit luar biasa, nggak sama seperti kita. Makanya dalam Quran tuh Nabi Allah Musa digandeng oleh Allah dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Allah Harun sangat piawai dalam berkomunikasi. Karena Nabi Allah Musa itu Pak agak apa begitu menyampaikan kata-katanya. Kenapa? Sempat menelan bara api. Sehingga wajar kan doa Nabi Allah Musa kalau sebelum berbicara berdakwah, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doa Nabi Allah Musa dalam Quran. Rabbis shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kalau dada udah lapang, nggak ada masalah yang kita anggap berat. Kita kan masih punya Allah. Kita masih punya Allah. Kalau dada kita udah lapang. Bagaimana saudara kita yang di Turki sekarang Pak? Yang luar biasa porak-poranda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dadanya lapang, ya namanya musibah datang kita bisa bilang apa? Cuman satu yang kita ucapkan, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu yang kita ucapkan. Kalimat inna lillahi itu kan luas, bukan hanya yang meninggal dunia saja, bahkan orang yang sakit juga inna lillahi. Tapi kalau kita ucapkan itu di Semen Cirim nih, marah orang sama kita. Wawa itu sakit, inna lillahi wa inna. Lu belum meninggal. Padahal kena musibahnya, dia kan sakit. Kita itu kan luar biasa dituntut dalam Islam ini. Salah satunya kita dituntut dalam Islam ini apa? Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Apalagi ustadz kita tadi juga dalam keadaan sakit, kita jenguk itu Pak. Besar kali berkah menjenguk orang sakit itu. Sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Mungkin kita belum pernah mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat, tapi dengan menjenguk orang sakit keberkahannya sama. Tapi terkadang kalau jenguk orang sakit Bapak Ibu, ya Allah tega. Masih terasa Pak. Lo kata Wawa itu yang enggak, orang kau datang enggak ada apa-apa yang terosol. Ini kadang nengok orang sakit terlalu jujur. Begitu pulang yang sakit bertambah parah, itu enggak bisa begitu. Ya jenguk orang sakit jenguk saja. Ya, kadang doanya enggak sehat-sehat ya Wa. Kalaupun enggak sehat Wawa, kalau ada utang dibayar Wa. Aku kesalahanku sama Wawa udah aku mohon dimaafkan, kesalahan Wawa sama aku udah aku maafkan kok Wa. Loh kau kok ngomongnya kayak gitu? Karena tak tengok dari ini kelopak mata Wawa udah hitam Wawa. Oh tanda-tandanya gitu? Iya, karena mendiang Wawa dulu sama kayak Wawa sakitnya. Rumah sakitnya pun ini juga Wawa. Kamarnya sebelah. Berapa lama Wawa? Nggak sampai seminggu. Wawa udah berapa hari? 5. Oh berarti 2 hari lagi Wawa. Begitu kita pulang game Wawa itu Wawa. Nah itu jangan sampai begitu. Itu menjenguk orang sakit. Nah akhirnya bagaimana? Begitu tadi Nabi Allah Musa minta kepada Allah lapangkan dadanya. Kenapa Nabi Allah Musa minta lapangkan dadanya waktu berdoa? Karena yang mau dihadapi dalam dakwah itu adalah orang tua angkatnya siapa? Fir'aun. Bukan enak. Mungkin kalau kami penceramah ini mendakwai orang lain masih enak Pak. Tapi mendakwai istri sendiri, mendakwai anak sendiri, mendakwai keluarga sendiri, nggak semudah membalikkan telapak tangan kita. Iya Pak. Sholat ngopo Mak? Diam. Yang penting makanan Bapak tak masakkan. Begitu kita suruh-suruh sholat, besok sangenya kosong Pak. Nah, itu kan agak berat tantangan itu.
Tapi kalau kita mendakwai orang lain mungkin agak terasa enak. Itulah tantangan kami para dai ini. Ya mudah-mudahanlah kami para dai ini, senior-senior saya yang hadir dalam kesempatan ini, besok kalau ditanya oleh Allah di akhirat, mudah-mudahan yang pertama masuk surga dah. Mau surga yang mana urusan nanti, yang penting masuk dulu. Kayaknya Abu Nawas itu kalau meminta kepada Allah, ya Allah aku tak pantas ke surgamu, namun aku tak sanggup ke nerakamu. Itu doa yang luar biasa. Ini kan terkadang doanya lain, ya Allah ya Tuhan, ketemukan aku dengan suamiku, kata si ibu. Suaminya berdoa, ya Allah ya Tuhan, jangan ketemukan aku dengan istriku lagi, nggak sanggup aku dah. Ya, kalau begitu doanya kapan ketemu? Makanya Ustadz saya sampai sekarang masih pusing nyarikan dalilnya, ketemu nggak kita dengan pasangan kita di akhirat? Entah saya yang kurang baca, wallahu a'lam lah. Saya masih menyarikan dalilnya, Pak. Karena banyak jemaah yang nanya, aku ketemu nggak dengan suamiku, Pak Ustadz? Nah kalau kita baca dalam Quran apa yang ketemu? Dalam surah Abbas ayat 34 sampai 36. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kata Allah, pada hari itu manusia akan lari meninggalkan saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa banihi, istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena mereka akan sibuk memikirkan urusannya masing-masing. Jadi kalau ketemu tuh kayaknya agak tipis harapan. Pak, ketemu nggak aku dengan pasanganku? Kayaknya agak berat. Kenapa? Kalau kita baca dalam ayat itu, disitulah walana a'maluna walakum ma'malukum. Amal kamu ya untuk kamu, amal saya untuk saya. Di dunia inilah masanya bagaimana kita memperkuat ukhuwah, memperkuat silaturahmi. Dengan wadah apa? Dengan wadah FKSMM ini. Makanya ini luar biasa siarnya di FKSMM ini, Pak. Keliling saya 34 kabupaten kota. Saya rasa banyak udah tahu orang dengan FKSMM ini. Saya ceramah kemarin tuh kemana Pak Ustadz, sebelum ke Aceh Singkil itu, di daerah berangkat saya ke Baligi. Saya bilang, Bapak dapat nomor saya dari mana? Dari channel YouTube FKSMM. Terima kasih aku sama FKSMM. Begitu Pak Ustadz. Bapak tahu saya dari mana? Dari channel Mencirim Syariah. Kan luar biasa berarti dilihat orang channel kita ini. Ini luar biasa. Berarti YouTubers yang luar biasa pagi ini. Hebat betul jasa YouTubers ini. Mudah-mudahan nanti di surga juga YouTubers bisa masuk duluan. Loh ya iya. Loh yang mengenalkan Pak Ustadz kan melalui media aku. Kan gitu toh. Nah ini. Jadi wajar kalau Nabi Allah Musa tadi mohon kepada Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassirli amri. Ya Allah, permudah urusanku ya Allah. Kalau Allah udah mempermudah urusan kita, nggak ada urusan nggak beres. Saya mohon maaf Pak, saya bukan menyalahkan siapa-siapa, saya nggak mau. Itu urusan yang berwenang-berwenang saja dah. Tapi coba lihat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memikul, siapa yang berbuat, kan dia yang memikul Pak. Siapa yang menuaikan, dia yang menanam. Itu waktu itu yang kita tengok sidangnya nggak habis-habis. Yang sekarang dari vonis mati itu kan, tengok itu kan kuasa Allah semuanya Pak. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Ada yang dihukum 20 tahun, ada yang divonis mati oleh Dewan Hakim, ya kan? Oleh hakim. Lah itu kan hak-hak mereka saja. Tapi kan jelas kata Allah itu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Saya nggak mau tahu siapa yang benar siapa salah, nggak kapling kita. Yang terpenting itulah yang kita saksikan dari media Pak. Nah ini. Jadi kita minta kepada Allah mudahkan urusan kita. Jangan dipersulit oleh Allah urusan kita. Kalau udah dimudahkan oleh Allah urusan kita, aman kita dalam menjalani hidup ini. Wahlul 'uqdatam min lisani, kata Nabi Allah Musa, ya Allah, lepaskan kekakuan lidahku ya Allah. Lepaskan kekeluhan lidahku ini ya Allah. Wajarlah. Kenapa? Karena sempat menelan bara api. Yafqahu qauli, ya Allah, mudahkan orang untuk memahami gaya bahasaku. Ini doa Nabi Allah Musa Pak. Karena yang mau didakwai siapa? Adalah dari kalangan keluarga terdekat. Salah satunya adalah orang tua angkatnya itu Fir'aun laknatullah. Waktu mendakwai Nabi Allah, mendakwai Fir'aun, apa kata Fir'aun? Musa, kau seharusnya berterima kasih sama aku. Kalau enggak ada aku, kau udah tenggelam kau di sungai Nil itu. Diingatnya balik Pak. Jadi sebenarnya kita tuh kalau udah berbuat baik nggak usah kita ingat-ingat, nggak perlu kita ingat-ingat. Biar Allah yang mencatat perbuatan baik kita. Ini terkadang kalau udah pernah berbuat baik diingat Pak, ya Allah jangan dah. Begitu nyumbang kubah di masjid, kubah itu kan aku yang ngasih, itu aja diceritakan.
Padahal yang dia berikan di jalan Allah itu memang titipan Allah untuk dia. Harta itu kan ada yang bukan hak milik kita. Ada yang titipan Allah. Jadi apapun yang kita miliki hari ini semuanya titipan Allah. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Kenapa? Karena sombong bukan pakaian kita manusia. Kalau Allah mau mengambil sebentar, kalau Allah mau memberi juga sebentar. Nah, ini yang kita alami. Jadi oleh karena itu ayo sama-sama melalui wadah FKSMM ini, mari kita jadikan diri kita, Pak. Apalagi di penghujung udah mau mendekati Ramadan ini. Kita udah masuk hari ini 6 Sya'ban. Ayo sama-sama kita benahi bagaimana amal kebaikan kita. Jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan itu. Kalaupun mau kita buat Pak Haji papan pengumumannya, silakan saja. Tapi jaga niat kita dengan sebaik-baiknya. Bapak ini 1 juta, jaga niat kita. Jangan langsung kita ponis orang lain, oh kamu pamer. Tidak, mungkin niat dia bersedekah dipertontonkan namanya agar orang lain bisa mencontoh dirinya. Itu kan bagus toh. Terkadang disembunyikan sedekahnya. Hamba Allah 1 juta. Kawannya nanya, siapa itu bang? Diam kau ya, jangan kau bilang-bilang sama orang. Kau bisa jaga rahasia. Siapa? Diam kau ya. Siapa pak? Aku iku. Ya habis sama. Kalau udah model kayak gitu kan tergantung niat. Makanya niat kita nggak ada yang tahu. Itulah perkara niat itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau niat kita baik. Ini masjid kita buktinya siap. Musola kita tuh yang lama, sekarang jadi masjid udah. Hebatlah warga kita sini Pak Haji. Kalau udah masjidnya secantik ini, kalau udah masjidnya cantik Pak, syiarnya hidup. Ini ambalnya yakin ini masih baru ini. Persiapan Ramadan ini Pak. Kan Ramadan membawa berkah berarti itu. Benar Pak Ustaz, Ramadan membawa berkah. Saya aja kaget semalam Pak di telepon. Ustaz tanggal 21 kita berangkat ke Brunei Darussalam, ke Istana Sultan Bolkiah. Saya bilang ngapain? Ada memberikan tausiah lah 4 hari. Mimpi apa saya bilang? Dari mana dapat informasi? Adalah Pak Ustaz rezeki Pak Ustaz dikasih sama Bapak ini. Ya Alhamdulillah. Itu Bapak Bidadari grup Pak Ustaz pimpinan Pak Ustaz ke sana. Channelnya ada ke sana. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau aku nanti ke sana bisa Ustaz Samsir ku bawa. Ini kan syiar juga. Begitu pulang Ustaz Samsir, Pak bisa Pak? Nggak bisa, udah dari Brunei ini katakan gitu. Nah artinya bagaimana? Syiar Pak. Rasa kita tuh pengen ke sana. Kenapa? Memang negara Islam kan Pak Ustaz. Mereka tidak perlu Pak wisata yang datang. Memang negaranya sudah kaya kian. Itulah kalau Allah ingin memakmurkan satu negeri itu. Tapi walaupun kita di Indonesia, kita bangga juga jadi orang Indonesia. Siapa bilang FKSMM nggak bangga jadi warga Indonesia? Setiap ceramah ada merah putih di hadapan kita. Iya. Jadi jangan dibilang FKSMM itu anti apa, tidak. Jelas YouTubernya pakai bendera merah putih. Kan satu kebanggaan kita ini Pak. Bendera merah putih kita pampangkan di sini. Lah, yang namanya ini kan menebusnya dengan darah ini Pak. Menebusnya dengan nyawa. Bukan sembarangan kita menebus kemerdekaan itu dah. Para veteran aku kalau diundang para veteran itu Pak Ustadz, ada satu kebanggaan saya. Mereka kan para pejuang tuh. Bagaimana nyawa yang dia pertaruhkan. Bahkan kalau kita pahami seorang jenderal kita yang paling hebat, yang nggak pernah putus air wudhunya adalah Allahyarham Jenderal Sudirman. Lagi berperang nggak pernah putus wudhunya. Kita ragukan keislaman beliau. Walaupun beliau mengenakan belangkon. Belangkon kan tradisi. Hari ini mas saya Pak channel pakai sorban. Sorban merupakan bagaimana? Syariatnya luar biasa. Tapi jangan salahkan yang pakai belangkon, karena belangkon juga merupakan tradisi. Kalau yang namanya budaya, kita carikan dalilnya, nggak ketemu Pak. Yang betul-betul Nusantara hari ini, Pak apa? Tengok Pak apa namanya? Lupa saya. Pak ini yang depan saya. Pak apa? Pak Sukiono. Yang betul-betul nasional beliau pakai batik hari ini. Ustadz Samsir pakai baju Cina. Koko. Mana ada koko baju Arab Pak? Betul nggak? Tapi itu kan tradisi. Setiap dia yang menutup aurat bisa kita pakai. Bang Zul, betul-betul dia nasional hari ini apa? Pakai kain sarung. Sarung itu memang tradisi kita. Kalau jubah yang kita pakai hari ini Pak, sama yang saya pakai, kita pakai tradisi Arab pada saat ini. Kan nggak jadi masalah, yang penting tetap menutup aurat. Apalah masalahnya? Kalau yang namanya budaya, itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam memahami budaya itu ada 3. Pertama, kalau budayanya baik, teruskan.
Kita ada nggak kalau di desa kita nih punggahan Pak Kades? Desa buat punggahan nggak Pak? Oh, paten Pak Kadesnya. Carikan dalilnya. Punggahan nggak ketemu. Tapi itu kan tradisi yang baik. Lihat Bu, kalau udah punggahan, yang nggak sanggup beli ikan ayam, datang ke punggahan bisa makan ikan ayam, walaupun yang dia bawa telur ayam. Kata dia, kau jangan bangga kau bawa ayam, kalau nggak ada telur nggak ada ayam. Kata yang bawa ayam, diam kau, kalau nggak ada ayam nggak ada telur. Kata iya juga. Tasalsul dia Ustaz, begitu-begitu saja. Nah ini, nah artinya bagaimana? Punggahan itu kan tradisi yang baik. Apalagi dibuat sama Pak Kades, punggahan akbar satu desa. Mantap kali Pak. Turun dana desa tuh buat punggahan akbar Pak. Kurasa nggak ada warga yang marah itu Pak. Orang udah makan semuanya kita. Itu punggahan, orang makan bersama. Sama saya kasih contoh. Kemarin saya datang Pak, kawan-kawan. Pak Ustadz, apa menurut Pak Ustadz itu punggahan? Ya bagus, orang tradisi kok. Indonesia ini kan kaya akan tradisi. Saya kasih contoh. Saya ada kawan Pak, doktor dari Al-Azhar sana. Kalau dia bohong saya nggak tahu ya, tapi saya tanya, saya minum kopi, saya tanya sama beliau. Saya suka bertanya sama kawan-kawan abang-abang senior saya itu Pak, yang mungkin luar biasa lah pengalamannya daripada kita. Kita kan belajar, nggak ada henti-hentinya untuk belajar. Saya tanya, Bang, kayak mana tradisi Bang? Dia bilangnya, tradisi yang paling banyak itu ya di kita ini Pak. Luar biasa tradisi sama kita ini. Kalau mereka anaknya manggil bapaknya Abi, manggil emaknya Umi, selesai. Lah kalau kita di Kutalim Baru, ada yang manggil mamanya apa? Simbo, ada. Ada Mae, ada Pae, itu kan kita. Kalau mau keren sedikit ya bapak, naik sedikit papa, mama, lain lagi. Ada yang bunda, berarti kalau mamanya bunda kan bapaknya panda, kan selesai. Nah intinya bagaimana? Tradisi kita. Jadi memang kaya akan tradisi. Saya kalau berangkat ke Tanah Suci selalu pakai kain sarung. Turun di bandara orang udah tahu Pak, Indonesia. Kenapa? Kalau kita pakai kain sarung selalu mereknya di belakang. Udah tahu orang tuh Gajah Duduk, Wadimor, Atlas. Itu tradisi. Memang mana dalilnya? Macam mana nyarikan dalilnya? Memang satu tradisi. Tapi kalau dia baik, teruskan. Nah yang kedua kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kalau tradisi itu dia kurang baik, rombak supaya jadi baik. Kan bisa. Sekarang kalau di mana acara walimatul urus pasti ada pengajian ya Pak Ustadz. Itu kan baik toh. Apa salahnya dia ada ceramah waktu acara perkawinan? Didengar nggak didengar sama pengantinnya, yang penting sampaikan dulu. Masalah didengar nggak kapling kita itu. Terkadang kita nih pusing nggak yang bukan kapling kita campuri. Kira-kira sholat subuhku tadi diterima nggak yo? Kan bukan kajian kita itu Pak. Kabul nggak kabulnya nggak urusan kita. Urusan kita sah atau tidak, beres. Kalau cerita kabul nggak kabul, tahunya dari mana? Sholatku kayaknya nggak terangkat. Dari mana pula uak itu tahu? Yang penting sah rukunnya, cukup rukunnya, sempurna syaratnya, ikhlas hati kita, kabul lah itu. Kan gampang, jangan dipersulit. Ustadz saya Pak. Ustadz tadi mendoakan almarhum Pak Haji itu. Iyalah, beliau orang baik. Apa salahnya kita doakan? Ustadz tahu dah Ustadz sampai nggak sampai. Ku bilang sampai doaku. Kenapa? Nggak ada ojek online ngantarnya pulang lagi. Ku bilang dah. Ini kan yang bukan kapling kita urusi Pak. Nggak usah jauh-jauh. Rezeki yang mana? Hari ini sama aku teh manis sama aqua. Belum tentu teh ini rezekiku Pak Haji. Ya kalau sempat ku minum. Kue jauh kali pun orang nggak naik-naik dari tadi di atas, bawah saja. Nah itu rezeki. Jadi kita nggak usah pusing di situ. Nah jadi oleh karena itu bagaimana rupanya Pak Ustadz? Yuk sama-sama menyongsong Ramadan nih, kita ingat, seringlah berbuat baik, tapi jangan sering kita ingat, jangan pernah kita ingat-ingat dan ungkit kebaikan kita itu. Baru yang ketiga, orang yang bahagia yang mana? Kalau untuk urusan akhirat selalu di depan. Untuk urusan akhirat selalu di atas. Saya acukan jempol untuk bapak-bapak orang-orang tua kami, terutama untuk para YouTubers. Subuh lagi udah bangun Pak. Apa enggak perjuangan kita Ustadz FKSMM ini? Tadi malam saya pulang Pak. Dari Kuala Simpang sampai rumah jam 3:30. Kan nggak mungkin tidur lagi toh. Ada kata Ustadz Endro, kita FKSMM boleh di masjid yang mana? Yang pertama Pak Ustadz datang dulu, sekarang udah cantik masjidnya. Semangat awak Pak. Sampai kemari, ya Allah, ya Rob. Tadi jumpa Pak Simin kami sholat subuh. Yang mana pengajiannya Pak? Kata Bapak itu terus belok kanan, turunan, belok kiri,
Terus lagi jumpa masjid, mak panjang juga perjalanan ini gue bilang kan. Tapi alhamdulillah semangat kita luar biasa. Ini kan potret bagi kita. Paling tidak dengan adanya FKSMM ini syiar kita untuk akhirat. Syiar kita apa untuk akhirat? Mungkin Ustaz, sholatku masih ada yang kurang. Mungkin puasaku masih ada yang kurang. Tapi dengan hadirnya aku di majelis taklim seperti ini, majelis ilmu seperti ini, inilah mungkin jadi senjataku di hadapan Allah Ta'ala. Kan alhamdulillah. Sehingga dulu ada seorang ulama, tapi bukan hadis ya Pak. Ada seorang ulama mengatakan, yang satu namanya Abdullah, yang satu Abdurrahman. Abdullah dari mulai akil balik ibadah terus, nggak putus-putus, meninggal. Abdurrahman ibadahnya biasa Pak. Yang wajib, yang sunnah. Tapi di mana majelis pengajian, majelis ilmu selalu hadir. Begitu meninggal, sama-sama meninggal, ditimbang amal baiknya, rupanya Abdurrahman yang lebih hebat. Kenapa rupanya? Dia mengamalkan tafakkarus sa'ah, khudrul qalbi ma'allah khairum min ibadati bin alfisanan. Dia hadir ke majelis ilmu, dia bertafakkur, walaupun mungkin banyak yang disampaikan oleh ustadz tuh, satu dapat dia amalkan, itu jauh lebih baik daripada orang yang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Nah maknanya apa? Yuk sama-sama kita semangat dalam menguatkan FKSMM ini. Sama-sama kita semangat. Apalagi Pak Kades kita mendukung. Tengoklah dua-dua Kades kita mendukung Pak. Baik yang di Sunggal ataupun yang di Kutalim Baru. Sama-sama mendukung. Kalau udah katanya pemerintahnya mendukung, itulah syiar. Makanya saya bangga kalau ada seorang pejabat itu, dia bagaimana berjuang bersama para ulama, para umat untuk menghidupkan syiar. Kalau itu Pak, insya Allah mudah-mudahan maju kita. Karena Islam juga dulu bisa maju. Siapa sahabat Nabi Pak? Abu Bakar, orang yang paling berpengaruh. Siapa? Umar, orang yang paling disegani. Siapa? Utsman, orang yang paling juga berpengaruh. Siapa lagi yang terakhir? Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Jadi alhamdulillah kalau di FKSMM ini unsur itu semuanya ada. Makanya mudah-mudahan kalau itu dapat kita praktekkan, dapat kita langgengkan, kita termasuk orang yang bahagia karena mengutamakan dalam hal urusan akhirat. Baru yang terakhir, orang yang bahagia yang mana? Kalau memandang dunia selalu ke bawah. Maknanya apa? Syukurnya tinggi. Sehingga pepatah mengatakan pelangi di atas kepala orang lain sering kita lihat. Tapi pelangi di atas kepala kita sendiri tak pernah kita lihat. Kenapa? Terkadang kita sering melihat kebahagiaan orang lain. Kita lupakan kebahagiaan yang telah Allah tanamkan kepada kita. Nah, kalau orang bersyukur itu kan cukup. Tidak ada orang bersyukur itu tidak cukup. Kenapa? Karena yang namanya syukur itu, itulah makom yang paling tinggi. Dalam kitab Risalatul Qusairiyah itu Pak. Makom yang paling tinggi. Untuk apa? Agar kita senantiasa bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Bersyukur kita. Ibu, bersyukur kita. Bapak-bapak bersyukur kita. Kenapa? Karena kalau udah syukur, insya Allah mudah-mudahan tenang jiwa kita. Satu kisah, Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Nabi yang paling kaya. Tersohor kemana-mana kekayaannya. Tiba-tiba berdoa kepada Allah minta jadi orang miskin. Bayangkan Pak, udah kaya minta jadi orang miskin. Kalau kita nggak usah doa lah minta jadi orang miskin, nggak doa pun jadi sendiri kok. Abdurrahman bin Auf panen kurmanya satu pun nggak ada dijual. Lompat-lompat kegirangan senang. Aku udah jadi susah, aku udah jadi susah. Rupanya di negeri Yaman pada waktu itu sedang diserang wabah penyakit. Vaksinnya apa? Kurma busuk. Kata raja, cari kurma busuk yang paling banyak. Kata Perdana Menteri, ada ya Tuan, punya Abdurrahman bin Auf. Apa kata raja? Beli kurmanya dengan harga 5 kali lipat. Bengong Abdurrahman, kok nggak jadi miskin aku ya, semakin kaya. Itu kalau Allah mau. Jadi kalau Allah nggak mau, kita nggak usah bilang apa-apa. Kalau Allah mau. Di daerah Stabat Pak Ustadz, kawan-kawan saya, tanahnya kena lintasan jalan tol, mendadak kaya Pak. Karena Allah mau. Rumahnya yang dulu tepas sekarang, mewahnya luar biasa, kena lintasan tol. Jadi apa doa abang rupanya? Satu doa dia, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan tanahku kena lintasan tol, ya Tuhan kabul. Itu kalau Allah mau. Jadi kalau Allah mau itu tidak ada yang mustahil. Ya Pak Haji, masjid kita bisa siap. Itu kalau Allah mau. Tapi saya yakin nih, warga kita luar biasa dalam berjuang di jalan Allah.
Jadi ingat sama-sama, kalau kita ingin jadi orang bahagia, jangan pernah lupakan kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kalau akan melakukan kesalahan yang lain kita mikir-mikir. Yang kedua, jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan yang udah kita perbuat, seolah-olah kita belum pernah berbuat baik. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, kita semangat. Saya kemarin terharu, satgas kita ada yang meninggal ya Pak. Terharu saya Pak, satgas kita ada yang meninggal. Mungkin itulah amal dia untuk sampai ke dalam surganya Allah. Kita kan nggak ada yang tahu, kata Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair. Amal yang mana yang mengantarkan kita nanti? Apakah sholat kita? Apakah puasa kita? Apakah dengan kehadiran kita di FKSMM? Apakah kata para YouTuber dengan kupampangkan Pak, ku share itu sebanyak-banyaknya, umat bisa melihat, bisa jadi dengan itu. Kita nggak tahu dengan amal yang mana. Bahkan kata beliau, kalau semut lewat nggak kita pijak aja, mungkin itulah amal kita yang mengantarkan kita ke surga nanti. Ya, makanya jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan yang udah pernah kita lakukan. Baru yang ketiga, kalau ingin jadi orang bahagia, kalau untuk urusan akhirat selalu memandang ke atas, mengutamakan urusan akhirat. Baru yang keempat, kalau ingin menjadi orang yang bahagia, dalam memandang dunia selalu ke bawah, supaya muncul rasa syukurnya. Insya Allah mudah-mudahan menyongsong Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Sebagaimana dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku pada bulan Sya'ban ini, serta sampaikan kelak umurku pada bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terkhusus kepada para senior saya, para asatis, para guru-guru kami semua yang berhadir, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.